Baik, selamat pagi atau selamat siang untuk anak-anak semua. Hari ini kita akan lanjutkan kembali materi pembelajaran kita yang berjudul Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia. Ini adalah bab yang terakhir. Yang pertama adalah bagaimana sekilas tentang agama Islam. Agama Islam itu lahir di kota Mekah, itu di Arab Saudi, dan agama Islam itu diyakini sebagai agama yang disempurnakan atau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia melalui nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Kapan agama Islam itu lahir? Agama Islam itu lahir pada tahun 610 Masehi, ketika Nabi Muhammad itu berusia 40 tahun. Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril di Gua Hira, dan terjadilah dialog antara Nabi Muhammad dan malaikat Jibril, dan dari dialog tersebutlah maka turun wahyu, turun Al-Quran yang menjadi agama kitab suci agama Islam. Jadi untuk menghitung eh, sekarang tahun Islam itu caranya gampang, yaitu tahun sekarang 2020 lalu dikurang 610, nah, berarti ini adalah eh, agama Islam di dalam pengkalenderan, ya. Berapa ini, ya, berarti adalah 1410, ya. Lalu tahun 613 Masehi, Nabi Muhammad mulai menyebarkan agama Islam secara terbuka, dan mulailah agama Islam itu menyebar dan menjadi salah satu agama yang cukup besar sampai sekarang, ya. Oke, bagaimana proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia? Itu ada 3 teori. Yang pertama adalah teori Gujarat. Ya, saya ganti dulu pennya. Oke, yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini adalah teori dari India. Jadi arti Gujarat itu adalah orang India. Ya, apa buktinya pedagang dari Gujarat masuk ke Indonesia? Yaitu buktinya ada dua. Yang pertama adalah adanya batu nisan Malik Al-Saleh. Itu adalah Sultan Samudra Pasai yang bercorak Gujarat atau bercorak India. Lalu yang kedua adalah adanya tulisan Marco Polo yang menyatakan dia pernah singgah di Perlak tahun 1292 dan mendapati banyak penduduk beragama Islam. Jadi Perlak ini sekarang menjadi kepemilikan daripada Malaysia. Makanya ada beberapa buku yang masih menuliskan tulisan Marco Polo sebagai bukti, ada yang tidak, karena letak dari Perlak ini tidak lagi berada di kawasan Nusantara. Berikutnya adalah teori Mekah. Teori Mekah ini masuk ke Nusantara itu pada abad ke-7, yang mana dibawa langsung oleh pedagang Arab. Jadi Mekah itu adalah pedagang Arab. Ya, apa buktinya? Buktinya adalah adanya pemukiman Islam pada tahun 674 di Barus. Ya, Barus itu adalah sebuah pantai sebelah barat Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara. Jadi di situ abad ke-7 sudah ada peninggalan Islam. Ya, ada makam dan juga ada sebuah peninggalan, dan kemarin Bapak Jokowi sudah ke sana dan dijadikan sebagai titik 0 km untuk pusat peradaban agama Islam di Indonesia. Lalu yang ketiga itu ada teori Persia. Ya, yang ketiga ada teori Persia, yang mana teori Persia ini adalah orang Iran. Jadi arti Persia itu adalah orang-orang Iran sekitar abad ke-13. Ada dua bukti teori ini. Yang pertama adalah adanya upacara tabwik.
di Bengkulu, ya, dan juga di Sumatera Barat. Lalu yang kedua adalah adanya upacara tabon. Itu adalah untuk memperingati meninggalnya Imam Hussein bin Ali, yang mana dia merupakan cucu dari Nabi Muhammad. Lalu yang berikutnya adalah jalur-jalur penyebaran agama Islam di Indonesia. Ya, jadi jalur-jalur penyebaran ini ada dengan 6 cara. Jadi arti jalur ini adalah cara atau saluran. Kalau berbagi buku ada yang membuat saluran Islamisasi juga. Yang pertama adalah dengan cara perdagangan. Ya, yang pertama dengan cara perdagangan. Para pedagang menjalin kontak dengan para adipati wilayah pesisir dan perlahan-lahan masuk ke lingkaran pusat istana. Jadi maksudnya di sini adalah para pedagang itu masuk ke pusat istana, ke lingkaran pusat istana dan mendekati para raja-raja ataupun para bangsawan. Ya, kenapa mereka mendekati? Karena pada hakikatnya raja-raja apabila berganti agama pasti akan diikuti oleh rakyatnya, ya, dan juga raja tidak merasa keberatan didekati oleh para pedagang. Kenapa? Karena para pedagang itu cenderung memiliki harta yang banyak, memiliki kapal, maka akan banyak upeti atau akan banyak pemasukan yang didapat oleh para raja apabila bersahabat dengan para pedagang. Yang kedua adalah perkawinan. Ya, jalur perkawinan ini dipakai untuk penyebaran agama Islam, ya, yang mana para pedagang itu menikah dengan perempuan pribumi, putra-putri para bangsawan atau adipati, bahkan dengan anggota keluarga kerajaan, ya, karena dalam agama Islam itu untuk menjadi mualaf atau masuk ke Islam itu mudah, hanya cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, maka tidak susah-susah. Ya, mungkin berbeda dengan agama lain yang harus dipermandikan atau dibaptis, harus naik sidi dan sebagainya, cukup repot. Sedangkan kalau masuk agama Islam itu caranya mudah, hanya cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, maka karena kemudian itulah maka jalur perdagangan ini juga sangat gampang sekali menjadi salah satu faktor penyebaran Islam di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah melalui jalur pendidikan, ya, melalui jalur pendidikan. Maksudnya di sini bukan pendidikan sekolah formal, tapi maksudnya di sini adalah jalur pendidikan yang mana para wali atau para ulama, para mubalik itu mendirikan pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren, ya, di berbagai daerah. Ya, contohnya pesantren Ampel Denta di Surabaya dan juga pesantren Sunan Giri di Surabaya juga. Jadi modelnya adalah mendirikan pesantren, awalnya ditariklah orang-orang yang beragama Hindu, Buddha, lalu diberikan pendidikan, lalu setelah mereka merasa nyaman atau merasa enjoy di pesantren, maka mulailah beberapa mubalik dan para ulama mewajibkan atau menganjurkan para anak-anak yang masuk pesantren untuk masuk menjadi Islam. Seperti itu kira-kira. Lalu yang keempat adalah model tasawuf. Ya, tasawuf ini adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau magic. Ya, ajaran ini mulai berkembang. Jadi ini arti tasawuf ini adalah orang atau pengembara yang memakai jubah dari wol. Ya, artinya yang sebenarnya. Maka ini adalah pengembara yang memiliki kekuatan magic. Dia bisa menyembuhkan penyakit. Ya, dia bisa menyembuhkan penyakit yang pola pikir masyarakat itu masih berorientasi agama Hindu. Maka ketika datang pengembara tersebut, dia bisa mengobati. Contoh dia pergi ke suatu kampung, lalu dia melihat penyakit kusta atau penyakit, lalu dia menyembuhkan, lalu pergi lagi ke daerah lain. Ya, dia sembuhkan lagi. Ya, dia sembuhkan dengan berdoa. Ya, maka banyak yang percaya dan banyak yang berganti agama setelah dia memberikan penyembuhan dengan melalui agama.
Ya, jadi tasawuf ini sebenarnya bukan hanya dipakai oleh Islam saja. Ya, Yesus saja mungkin pun pakai model tasawuf, ya kan, menyembuhkan dengan kekuatan mistik atau dengan magis, ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah dengan model dakwah. Model dakwah ini tidak bisa dilepaskan dari beberapa peranan wali. Ada beberapa wali namanya saja sudah Wali Songo, berarti ada 9 wali. Ada Sunan Gresik, ya, ada Sunan Gunung Jati, ada Sunan, ya, ada Sunan Giri, ada Sunan Bonang, ada Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan juga Sunan Muria dan Sunan Derajat. Beberapa masing-masing dari sunan ini memiliki kelebihan masing-masing. Ada yang melalui kesenian, ada yang melalui pendidikan, ya. Dan yang terakhir adalah melalui model atau melalui cara kesenian, ya. Agama Islam ini disebarkan melalui kesenian ini seperti wayang oleh Sunan Kalijaga dan juga gamelan oleh Sunan Bonang. Kesenian ini berkembang sebelumnya tidak hilang tetapi berakulturasi. Berakulturasi dengan siapa? Berakulturasi dengan agama Hindu. Ya, yang mana agama Hindu juga sudah lama memainkan wayang. Ya, tapi jalan ceritanya adalah jalan cerita Mahabharata, ya kan, jalan cerita Krishna, jalan cerita Gatot Kaca, ya. Sedangkan kalau agama Islam tetap mereka lihat potensi dari wayang itu bisa menyebarkan agama Islam, maka dipakailah itu medianya oleh Sunan Kalijaga. Tetapi digantilah jalan ceritanya, ya, diganti jalan ceritanya yang awalnya cerita Gatot Kaca diganti menjadi kisah perjalanan Nabi Muhammad. Ya, maka awalnya kan karena orang Hindu membutuhkan hiburan, ya mereka tonton, tapi mereka kaget, loh ini kok udah ganti jalan ceritanya gitu, ya. Tapi karena mereka sudah nyaman dan itu memang mungkin satu-satunya hiburan, dulu kan belum ada TV, belum ada streaming YouTube kan gitu, maka mau nggak mau mereka tonton wayang tapi dengan jalan cerita yang berbeda. Maka perlahan-lahan masyarakat pun mulai memahami atau sudah mulai menerima ternyata Islam itu ternyata asik atau Islam itu ternyata enak gitu kan, apalagi dalam Islam tidak ada kasta, ya, tidak ada kasta, berbeda dengan Hindu, ya, pasti golongan ke bawah, menengah ke bawah itu lebih memilih Islam daripada Hindu. Kenapa? Karena ada kasta, mereka tidak akan bisa bersosialisasi, mereka tidak akan bisa bebas berekspresi, ya, kalau di Hindu, karena mereka kasta terbawah. Sedangkan kalau Islam tidak. Kenapa? Karena semua sama di mata Tuhan, ya kan, seperti itu. Bonang adalah sederetan gong kecil yang menjadi salah satu instrumen penting dalam gamelan, ya, itu dia. Maka disebut dengan bonang karena dipopulerkan oleh Bonang. Oke, mungkin sekian dan terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Saya kasih bonus, ya, ini adalah foto ganteng. Stay at home guys, ya. Menanggapi virus COVID-19 tetap stay di rumah. Ingat, tetap jaga kesehatan, hindari keramaian, dan selalu berdoa agar pandemi COVID-19, ini hilang saya buat ya. Oke, COVID-19 segera berlalu. Oke, mungkin sekian materi yang bisa saya berikan. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton slide. Nanti penugasan akan saya berikan melalui grup WhatsApp. Ya, siapa yang bisa cepat jawab akan saya berikan nilai plus. Baik, selamat pagi atau selamat siang untuk kita semua.